Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rifki Sabtaji sebagai tentor di mata diklat pelatihan juru timbang dan reparatir. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mempraktekkan pengujian timbangan meja. Di sini kita contohkan timbangan meja dengan kapasitas 10 kg. Kemudian alat apa saja yang kita butuhkan? Yang pertama tentunya adalah alat untuk melakukan pengecekan yaitu anak timbangan standar dengan kapasitas atau dengan nominal yang sama. Apabila kapasitasnya 10 kg, maka kita menggunakan anak standar 10 kg sebanyak 2 buah. Kemudian kita menggunakan satu set AT sebagai imbuh. Nanti untuk 10 kg kita menggunakan imbuhnya 20 gram. Di sini ada timah untuk menyeimbangkan sebelum timbangan digunakan, alat bantu potong timah, dan juga tidak lupa kita harus menggunakan sarung tangan. Baik, kita lanjutkan. Sebelum melaksanakan pengujian, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah kapasitas timbangan tersebut adalah 10 kg. Kemudian timbangan dalam kondisi baik dengan bisa kita lihat pergerakan. Apabila timbangan kita gerakkan sedikit, maka bisa terlihat bagaimana pergerakan antara kedua buah tolok masih berjalan dengan lancar. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah timbangan dalam keadaan atau masih bertanda terasa. Apabila di bagian tanda terasa susah atau tidak terlihat, dapat dibantu dengan penunjukan stiker tanda tera. Di sini ditunjukkan timbangan ini ditera ulang kembali pada April 2022. Artinya untuk tahun 2021 ini sudah dilaksanakan pengujian tera-tera ulang dengan hasil sah. Baik, rekan-rekan peserta diklat, saat melakukan pengujian, yang pertama yang harus kita lihat adalah timbangan harus ditempatkan di dalam kondisi yang datar. Apabila kondisi peletakan timbangan tidak dalam kondisi datar, maka akan mempengaruhi titik keseimbangan timbangan. Setelah kondisi timbangan diletakkan di meja yang datar, kita lihat bagaimana dengan penunjukan toloknya. Di sini antara tolok muatan dan juga tolok piring anak timbangan dia tidak sejajar, maka perlu kita setimbangkan dengan cara menambahkan timah imbuh di bagian piring anak timbangan. Oke, kita tunggu nanti sampai dengan hasilnya dia toloknya setimbang. Setelah kondisi tolok menunjukkan titik yang setimbang, maka kita bisa melanjutkan proses pengujian atau pengecekan, di mana timbangan ini memiliki kapasitas 10 kg, maka kita naikkan beban standar 10 kg di masing-masing piring muatan sambil kita amati bagaimana pergerakan toloknya. Baik, kita lanjutkan. Saat anak timbangan di kedua sisi sudah dinaikkan, dan jangan lupa saat memegang anak timbangan kita harus senantiasa menggunakan sarung tangan, karena anak timbangan tersebut adalah alat standar yang menentukan kebenaran dari semua UTTP. Maka sudah sepatutnya dalam pemakaiannya atau penggunaannya kita harus memperhatikan paling tidak untuk standar AT M1 M2 kita menggunakan sarung tangan sehingga tidak terjadi apa istilahnya kotoran itu menempel di anak standar kita. Setelah kondisi seperti ini, satu di piring muatan kita kasih muatan 10 kg, di piring anak timbangan 10 kg, kita lihat toloknya. Kalau toloknya sejajar seperti ini, artinya timbangan ini bagus dan masih sangat berfungsi dengan baik. Artinya tidak perlu kita ngasih imbuh atau apapun, dia sudah dalam kondisi setimbang. Di dalam penggunaannya, di dalam transaksinya sehari-hari, timbangan ini juga pasti akan menunjukkan hasil yang benar. Oke, lanjut rekan-rekan peserta. Saat di lapangan kita menjumpai kasus seperti ini, saat kita menguji timbangan meja, ternyata toloknya tidak sejajar. Tolok yang di bagian muatan dia lebih rendah daripada di bagian piring AT, maka
yang perlu kita laksanakan adalah kita harus mengecek bagaimana dengan kebenaran atau kepekaan timbangan tersebut. Tadi di materi sudah dijelaskan, untuk mengetahui kebenaran atau kepekaannya kita membutuhkan anak timbangan standar juga untuk imbuh, di mana untuk 10 kilo kita menggunakan imbuh sebesar 20 gram dan kita letakkan di bagian tolok yang menjungkit ke atas atau yang lebih ringan. Nanti kita lihat bagaimana pergerakannya. Ya, dapat kita lihat saat kita kasih imbuh, maka tolok yang di bagian anak standar dia akan menjungkit atau turun ke bawah. Artinya kepekaan timbangan tersebut masih bagus dan timbangan dalam kondisi yang berfungsi dengan normal. Oke rekan-rekan, kita lanjut dengan kasus yang kedua. Apabila di dalam pengecekan kita menjumpai timbangan meja saat kita uji, ternyata di bagian anak timbangan standar dia lebih berat dibandingkan dengan piring muatan, kebalikan dengan tadi, maka sama seperti tadi kita lakukan pengecekan bagaimana kepekaan atau kebenaran timbangan tadi. Bila tadi di sisi yang sini yang masih bagus, lalu kita coba dengan penambahan imbuh di sisi muatan, apakah juga masih bagus. Kita lihat, dan ternyata pergerakan toloknya juga dia melebihi atau bergeser ke bawah. Maka dapat kita simpulkan timbangan yang kita cek ini kondisinya masih bagus, masih layak digunakan, sehingga apa istilahnya, kebenarannya dari timbangan ini masih dapat dipertanggungjawabkan. Lalu rekan-rekan, jangan lupa setelah melakukan pengecekan timbangan tadi, kita di awal sempat memberikan imbuh timah supaya menyetimbangkan kondisi awal dari timbangan, atau istilahnya kita menyetel 0 timbangan. Maka imbuh yang tadi kita tambahkan tadi kita masukkan di piring penyetel 0 ini. Kita butuh alat bantu obeng, nanti kita buka, kita tarik, lalu kita masukkan ke dalam supaya ini tidak hilang. Artinya kondisi timbangan saat dipakai itu dia masih dalam kondisi yang setimbang 0, antara muatan dan anak timbangannya nanti sejajar. Baiklah, tadi serangkaian sudah kita laksanakan bagaimana prosedur pengecekan timbangan meja. Yang harus menjadi perhatian, 1, kita pastikan kapasitas timbangan sehingga kita bisa menentukan berapa anak standar yang harus diperlukan dalam pengujian. Yang kedua, timbangan masih dalam keadaan bertanda terasa, kondisinya baik dan ditempatkan di tempat yang datar. Yang ketiga, kita selaku juru timbang harus memperhatikan bagaimana perlakuan terhadap anak standar. Contohnya ini, kita jangan lupa menggunakan sarung tangan dalam mengambil atau memegang anak standar. Setelah semua pengecekan dilaksanakan dan hasilnya baik, maka kita dapat memberikan kesimpulan kepada pemilik UTTP bahwasanya timbangan atau UTTP yang kita uji barusan masih dalam keadaan yang baik, berfungsi normal dan dapat digunakan. Tidak lupa kita juga berterima kasih kepada pemilik UTTP karena sudah menggunakan timbangan dengan benar, merawatnya dengan baik. Salah satunya adalah jangan memberikan muatan apapun saat timbangan tidak digunakan, karena itu akan mempercepat pisau itu menjadi tumpul. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi media pembelajaran bagi kita semua. Saya Rifki Sabtoaji, penerang mahir dari UPTD Pelayanan Meteorologi Disperindak Kabupaten Sleman, mengucapkan terima kasih baik pada peserta maupun widyai suara di PPSJK. Selamat sore, salam meteorologi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.